untuk memimpin ujian kalian. Pada Ibu Stinsu, saya persilahkan. Terima kasih Pak Aldi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada saat ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Anissa untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Pak Aspan. Pak Mentor. Bapak akan menggunakan waktu 3-5 menit. Ya, belum kelihatan mukanya Bapak oleh videonya di Bapak akan menggunakan waktu 3-5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan Anissa. Selanjutnya Ibu penguji, Ibu Kaban akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mentor memperlihatkan wajahnya, kita silahkan Ibu Anissa untuk silahkan share screen dan slideshow. Silakan Bu. Sudah kelihatan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai penguji. Yang terhormat Ibu Insinyur Since Urianto MSI sebagai coach sekaligus sebagai moderator. Yang terhormat Bapak Aspan Said SPDI sebagai mentor sekaligus sebagai atasan saya, dan Bapak Fadli Kurniawan Eskom selaku host untuk hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi pemanfaatan aplikasi setara daring dengan menggunakan media YouTube dalam meningkatkan motivasi belajar IPA warga belajar paket B tingkat 4 di SPNF SKB Mopani Buol. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya mengambil isu tersebut, karena melihat kondisi yang terjadi di SKB Mopani Buol, banyak warga belajar kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama pada tutorial dan mandiri. Nah, ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu bisa dilihat dari rendahnya minat warga belajar dalam mengikuti pembelajaran tutorial, kemudian kurangnya tanggung jawab warga belajar dalam menyelesaikan tugas mandiri yang diberikan. Kemudian faktor ekstrinsik atau faktor dari luar itu dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran yang hanya menggunakan media berupa modul, kemudian lingkungan belajar yang kurang mendukung dalam melakukan pembelajaran mandiri, kondisi warga belajar yang sudah berkeluarga, dan kurangnya kontrol pamong belajar. Nah, dari isu tersebut, untuk memecahkan masalah didapatkanlah sebuah inovasi, yaitu memanfaatkan aplikasi setara daring dengan menggunakan media YouTube. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar warga belajar di SKB SPNF Mopani Buol. Kemudian analisis dampak isu. Nah, apabila kegiatan aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada kurangnya pemahaman warga belajar terhadap materi, kemudian pembelajaran menjadi sangat membosankan. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab warga belajar dalam mengerjakan tugas yang diberikan, dan yang terakhir adalah berdampak pada hasil belajar warga belajar. Nah, adapun tujuan aktualisasi, yang pertama, dengan adanya kegiatan aktualisasi akan membentuk peserta Latsar CPNS menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berkarakter dengan selalu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan sebuah metode yang inovatif dalam meningkatkan motivasi belajar IPA warga belajar paket B di SPNF SKB Mopani Buol. Kemudian yang ketiga, mampu dalam menyusun rencana dan melaksanakan serta evaluasi pembelajaran untuk memberikan pelayanan publik yang profesional.
Nah, aktualisasi ini bermanfaat bagi peserta, kemudian bagi SPNF, SKB Mopani Buol, bagi daerah Kabupaten Buol, dan yang terakhir bagi masyarakat. Nah, ini adalah visi misi Kabupaten Buol. Kemudian gambaran singkat SPNF, SKB Mopani Buol dan visi misinya. Nah, ini adalah tugas dan fungsi Pamong Belajar. Nah, kemudian lanjut pada analisis penetapan isu. Jadi ada 4 isu yang ditemukan di SPNF, SKB Mopani Buol. Nah, keempat isu tersebut disaring dengan menggunakan analisis APK. Nah, dari hasil analisis ini didapatkanlah satu isu prioritas, yaitu kurangnya motivasi belajar warga belajar paket B dalam mengikuti pembelajaran tutorial dan mandiri pada mata pelajaran IPA. Kemudian isu tersebut dicarikan penyebab permasalahannya dengan menggunakan 4S, yaitu supplier, skill, surrounding, dan sistem. Didapatkanlah 10 penyebabnya. Kemudian gagasan pemecahan isu. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut didapatkanlah sebuah gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi pemanfaatan aplikasi setara daring dengan menggunakan media YouTube dalam meningkatkan motivasi belajar IPA warga belajar paket B tingkat 4 di SPNF SKB Mopani Buol. Nah, untuk rencana pelaksanaan aktualisasi ini ada 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi dengan tahapan melakukan konsultasi dengan mentor mengenai tahapan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan telaah RPP bersama rekan kerja. Yang keempat, menyusun soal evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, mengunggah soal pada aplikasi setara daring. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah membuat video pembelajaran dan lembar kerja peserta didik atau LKPD serta memasukkannya ke dalam aplikasi setara daring. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama membuat konten YouTube yang menarik dan edukatif serta sesuai dengan materi. Yang kedua membuat lembar kerja peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga pada terakhir membuat YouTube, memasukkan YouTube dan ketika setara daring. Kemudian yang ketiga mengalami awal pembelajaran. Adapun tahapan warga mengerjakan soal pretest, kemudian memeriksa tes. Keempat, pembelajaran teori aplikasi yang membutuhkan dengan kita harus konsisten mana menyapa dan berdoa untuk selalu menghadirkan Tuhan di setiap mengawali aktivitas. Kemudian ada etika luhur, etika publik, di mana etika luhur di sini kita menggunakan kalimat yang baik dan sopan ketika menyapa warga belajar. Dan di sini juga ada profesional, di mana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses pendidikan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang dimulai dengan inti dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kemudian kaitan dengan nilai dasar ASN yaitu komitmen mutu. 4 dalam memberikan pelayanan atau membuka pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan di RPP. Kemudian bekerja dengan tepat, yakni kegiatan pembelajaran atau pembukaan dilaksanakan harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Kemudian kita memberikan pelayanan dengan ramah. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah melakukan apersepsi dengan menyajikan gambar dan mengarahkan warga belajar untuk menulis pendapat pada kolom diskusi. Kegiatan yang ketiga adalah memberikan motivasi dengan cara menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran serta menyampaikan tahapan pembelajaran. Kemudian tahapan yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran tutorial dengan melihat tayangan YouTube pada aplikasi setara daring. Kemudian melaksanakan pembelajaran mandiri dengan mengerjakan LKPD pada
kolom tugas. Kemudian melakukan umpan balik pada kolom diskusi di aplikasi Setara Daring. Nah, lanjut untuk kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang kelima adalah melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran melalui aplikasi Setara Daring. Adapun tahapan kegiatannya yakni warga belajar mengerjakan soal post-test, kemudian memeriksa hasil post-test dan melakukan perankingan. Kemudian yang ketiga, memberikan reward bagi warga belajar yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan yang keempat adalah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Ya, jadi untuk kegiatan ini memiliki dan kedudukan ASN di mana dalam melaksanakan pembelajaran itu harus dimulai dengan tahapan perencanaan atau yang disebut dengan RPP. Nah, pembuatan RPP ini merupakan salah satu kebijakan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dan, menyiapkan kewajiban dan belajar dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian setelah RPP ini telah disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan bentuk. Nah, dalam melaksanakan selain profesional belajar dari publik, itu keterkaitannya di Selanjutnya silahkan Pak. Selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silahkan Bapak 3 sampai 5 untuk penguatan terhadap rancangan disajikan oleh Ibu Anissa. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Since, yang saya hormati Ibu Anissa Pembelajaran Istanbul, dan saya sudah mendengarkan jangan yang hal ini bisa diwujudkan insya Allah sesudah belajar di Kabupaten Bol. Kita kan rata-rata yang dimutasikan, jadi tidak tahu dasar-dasar yang harus kita lakukan apa, kecuali kita belajar sendiri. Nah, dengan rancangan tadi, saya berharap kalau itu diwujudkan dan bisa dipandu kami-kami yang ada di sini, artinya kan walaupun kita sebagai kepala SKB, tapi tidak semuanya tahu. Nah, mungkin di rancangan tadi itu banyak menyentuh hal-hal yang memang sifatnya bisa membangkitkan minat belajar bagi mereka-mereka yang putus sekolah, khususnya yang paket B. Nah, olehnya itu, saya berharap sekali itu bisa diwujudkan. Jangan hanya pada saat latsar ini bisa ditampilkan, kemudian sesudah selesai kita lupakan. Nanti kita bisa ketinggalan jauh. Saya berharap ini bisa diwujudkan dan insya Allah petuntasan untuk wajib belajar SMP ini yang setara paket B, artinya kita bisa tuntaskan sama-sama untuk khususnya di Kabupaten Bol. Dan selebihnya saya berharap bimbingan dan arahan dari khususnya Ibu Since. Secara kebetulan kenal betul dengan Ibu Since ini karena pernah di pertanian dan saya pernah ditunjuk sama-sama kita KTNA di Manado waktu itu 2004 kalau tidak salah. Jadi terima kasih sekali ini Bu. Saya mohon bimbingan kepada teman saya ini. Insya Allah ke depan bisa maju satu langkah dengan lulusnya Ibu Anissa ini sebagai CPNS di Pamong Belajar. Mungkin itu Bu yang saya bisa kemukakan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor dukungan Bapak. dan kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi aplikasi setara daring ini dirancang untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, di mana di aplikasi setara daring ini memiliki 4 fitur, yaitu fitur materi, kemudian fitur tugas, kemudian yang ketiga itu ada fitur penilaian, dan yang keempat itu ada fitur diskusi. Nah, untuk fitur atau menu materi ini kita bisa memuat konsep atau materi, misalnya berupa video di dalam fitur materi tersebut. Kemudian kita juga bisa menyapa secara lisan warga belajar di dalam fitur materi. Kemudian untuk fitur tugas, di mana fitur tugas ini digunakan untuk mengupload tugas yang akan diberikan kepada warga belajar. Kemudian ada menu penilaian atau fitur penilaian, ini digunakan untuk warga belajar mengerjakan soal-soal evaluasi. Kemudian ada fitur diskusi. Nah, di fitur diskusi ini digunakan untuk berdiskusi sesama teman atau dengan pamong belajar. Ya, baik, tapi namanya memang aplikasi setara daring gitu, enggak ada namanya gitu ya? Ya, Bu, aplikasi setara daring. Baik, yang berikutnya saya langsung kepada kegiatan dan tahapannya ya. Kegiatan pertama persiapan. Oke, sudah ya. Konsultasi menyusun RPP. Lalu yang kedua itu membuat video pembelajaran. Berapa banyak video yang mau dibuat nih? Ya, kebetulan video ini akan digunakan pada kegiatan pembelajaran tutorial, Bu. Jadi rencananya video ini akan dibuat sebanyak 2 video atau 2 tutorial. 2 video. Kalau mendingan digabung aja deh kalau cuma 2 video. Jadi ini kegiatan 2 dan kegiatan ini kan mau dipakai di kegiatan ketiga kan? Mau dipakai di kegiatan keempat ya videonya? Ya, videonya. Ya, jadi mendingan kegiatan kedua ini dengan kegiatan keempat digabung. Kegiatannya adalah pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, tahap pertamanya membuat bahan atau materi pembelajaran melalui video, ya, dengan menggunakan media video. Kedua, membuat LKPP. LKPD apa tadi? LKPP ya? LKPD ya. Nah, ketiga melaksanakan pembelajaran daring. Gitu, ya. Karena kalau saya lihat ini banyak yang sebenarnya tidak perlu nih di kegiatan 4 membuka pelajaran dengan salam dan apa gitu, ya. Prakteknya seperti itu tapi enggak usah ditulis gitu, ya. Karena bobotnya itu enggak terlalu. Ini kan kita bukan bikin RPP. Kalau RPP detail, menit per menit itu harus jelas. Menghabiskan waktu 1 JP itu untuk apa aja. Ini kita menyusun rancangan aktualisasi. Jadi enggak perlu detail begitu, tetapi jelas outputnya apa. Jadi yang kegiatan kedua membuat media dan materi pembelajaran. Yang pertama membuat video, ya, video pembelajaran. Yang kedua membuat LKPD. Yang ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran tutorial dan mandiri dengan menggunakan aplikasi. Ya, jadi 3 saja. Habis itu evaluasi langsung. Ya. Nah ini evaluasinya. Ya mengelola hasil evaluasi, kemudian apa mungkin memberikan reward bolehlah ya, dan menyusun laporan evaluasi ya. Jadi
tidak perlu terlalu detail, tapi sebenarnya isinya muter-muter di situ aja, outputnya sama gitu ya. Oke, itu lalu berikutnya saya pengen, tadi saya belum jelas sih bagaimana Anissa menjelaskan beberapa nilai dasarnya yang terkait dengan tahapan kegiatan inti untuk diimplementasikan nanti. Silakan. Tahapan kegiatan inti yakni tahapan pertama adalah membuka pembelajaran dengan salam dan sapaan serta mengerahkan warga belajar untuk berdoa. Jadi keterkaitan dengan nilai dasar ASN yang pertama adalah akuntabilitas, di mana membuka pembelajaran dengan menyapa warga belajar, kemudian serta mengarahkan warga belajar untuk berdoa. Ini merupakan tanggung jawab seorang pendidik, di mana kegiatan ini wajib dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian ada konsisten, di mana kegiatan pembukaan ini harus dilakukan setiap kali memulai pembelajaran. Kemudian untuk nilai nasionalisme, ada nilai ketuhanan, di mana kita memberikan pembiasaan kepada warga belajar untuk selalu menghadirkan Tuhan di setiap mengawali aktivitas. Kemudian ada etika publik, di mana dalam berkomunikasi kita menggunakan kalimat yang baik dan sopan, kemudian dan profesional, di mana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses pendidikan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang dimulai dengan tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian ada nilai komitmen mutu, yaitu berorientasi pada mutu, yakni bekerja dengan cepat, di mana kita memberikan pelayanan. Ini harus sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dalam RPP, kemudian bekerja dengan tepat, yakni kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus sesuai juga dengan tahapan yang kita buat pada RPP, dan ramah dalam memberikan pelayanan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Anissa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Penguji. Terima kasih Pak Mentor. Sudah hadir, dukungan Bapak sangat penting. Ibu Anissa, setelah seminar semua selesai, kita akan membahas tentang saran masukan dari Ibu Penguji. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.